Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa min ibadihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan tayyibin wa ashabihi mutahharin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Warzuqna ya Rabbana taubatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa jannatan ba'da al-maut, amma ba'd. Yang saya cintai, yang sangat kami muliakan para pelindung ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan mengkaji kitab Toharoh yang kita sudah sepakati malam hari kemarin. Jadi kita akan memulai bab Toharoh kita. Buku ini telah dikaji oleh guru mulia kita, Buya Yahya, guru kami. Ini kita akan singkat saja, singkat dan padat, jelas. Harapannya cepat selesainya sebelum Lebaran. Kita akan langsung saja. Bismillah. Definisi Toharoh. Definisi Toharoh menurut bahasa adalah suci dari hadas atau dari apapun itu, suci dan bersih. Sedangkan menurut istilah fikih adalah menyucikan sesuatu dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas dan najis adalah salah satu syarat terpenting sebelum melaksanakan beberapa ibadah seperti sholat, tawaf, mengaji, atau menyentuh Quran. Artinya ibadah-ibadah tersebut jika dilaksanakan tanpa bersuci dari hadas dan najis, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah jika dilaksanakan tanpa uzur dan haram melakukan dosa besar. Adapun salah satu syarat sahnya salat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Lanjutkan. Catatan, ada 5 hukum yang akan kita temukan di dalam pembahasan Toharoh adalah sebagai berikut. Itu wajib. Wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan hukumnya dosa. Dalam pembahasan Toharoh, hal yang wajib disebut dengan istilah fardu dan syarat. Sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak dosa. Haram adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan dosa. Kita lakukan akan mendapatkan dosa, tapi jika kita tinggalkan kategori haram itu, kita akan mendapatkan pahala. Makruh adalah sesuatu yang jika dilakukan tidak dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh jika dilaksanakan tidak mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Mubah adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, tidak haram, tidak makruh, tidak sunnah. Dan alat bersuci ada 4, yaitu sebagai berikut: air untuk menghilangkan hadas dan najis, debu untuk mengangkat hadas dan dari najis, mukhalasah, batu untuk menghilangkan najis, beristinja, dibag atau dabik, menyucikan kulit bangkai. Bab air merupakan salah satu alat untuk bersuci yang disyariatkan dalam agama Islam. Allah berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan air dari langit yang suci dan menyucikan. Rasulullah bersabda, innal ma'a tahur, sesungguhnya air itu adalah suci dan menyucikan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Daud, dan Imam Nasa'i. Air ada 4 macam, yaitu sebagai berikut: air suci dan menyucikan, air mutlak, air suci tetapi tidak menyucikan, air yang tidak terkena najis, yaitu air yang tidak suci dan tidak menyucikan, air suci yang makruh untuk digunakan. Sebenarnya yang sangat perlu dipelajari ada air ke-1 dan ke-2, ke-3 saja, karena air jenis yang keempat tidak ada di negara kita, Indonesia. Penjelasan air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang memenuhi 3 syarat berikut.
belum digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air itu suci, belum digunakan untuk wudhu sebagainya orang lain. Kita boleh menggunakan. Belum tercampur dengan benda suci yang lainnya seperti tepung, air, dan kopi. Air suci dalam satu ember kalau tiba-tiba tertumpah kopi, tidak sah itu karena itu bercampur dengan yang lain. Tidak terkena najis. Najis masuk ke air itu akan menjadi, semua air itu akan menjadi najis. Dimanapun kita berada, ketika kita menemukan air yang belum digunakan untuk bersuci oleh orang lain dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain serta tidak terkena najis, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci selagi air itu belum dicampur dengan yang lain. Dan ada air suci dan tidak menyucikan. Air suci tetapi tidak menyucikan adalah air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Air yang tidak menyucikan ini tidak bisa mengangkat hadas karena air ini tidak suci. Air suci tetapi tidak menyucikan ada dua macam, yaitu air berubah dan air mustakmal. Air berubah adalah air yang bercampur dengan benda suci yang lainnya, sehingga air tersebut berubah dengan perubahan yang sangat parah. Adapun syarat disebut air berubah dengan perubahan yang sangat parah adalah sebagai berikut: bercampur dengan benda suci yang lainnya. Tercampur yang tadi itu kopi. Airnya jadi warnanya seperti apa? Tidak bisa digunakan untuk bersuci air itu. Perubahan yang sangat parah. Tercampur apa itu? Dan benda suci yang bercampur dengan air yang bukan benda yang biasa berada di tempat air. Ada apa? Masuk tiba-tiba perang, tiba-tiba air itu tiba-tiba ada debu-debu gitu. Abu-abu itu tuh warna coklat-coklat itu. Air itu karena itu airnya telah berubah, maka air itu tidak bisa untuk bersuci. Cara mengetahui perubahan yang sangat parah adalah sebagai tadi itu kopi. Airnya jadi warnanya seperti apa? Tidak bisa digunakan untuk bersuci air itu. Perubahan yang sangat parah, tercampur apa itu? Dan benda suci yang bercampur dengan air yang bukan benda yang biasa berada di tempat air. Ada apa? Masuk tiba-tiba perang, tiba-tiba air itu tiba-tiba ada debu-debu gitu. Abu-abu itu tuh warna coklat-coklat itu. Air itu karena itu airnya telah berubah, maka air itu tidak bisa untuk bersuci. Cara mengetahui perubahan yang sangat parah adalah sebagai berikut. Dengan cara air tersebut ditunjukkan kepada orang lain yang belum mengetahui tentang campuran air tersebut. Air mustakmal ini adalah penting, catatan yang penting. Air mustakmal adalah air yang suci, tidak tercampur dengan apapun, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Kita misalnya sudah di bawah ada ember, kita ada keran, kita berwudu. Di bawah karena air wudu itu tercampur ke bawah, air wudu yang kita lakukan itu ke bawah, maka air yang di bawah di ember itu di bawah itu tidak sah untuk digunakan bersuci karena air itu bekas. Macam-macam air mustakmal memenuhi 3 syarat berikut. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kullah, yaitu air yang volumenya kurang dari 216 liter. Air yang sudah digunakan untuk basuh-basuhan yang wajib, yaitu basuhan pertama dalam wudu dan mandi wajib. Air sudah terpisah dari anggota wajib dibasuh dalam wudu dan wajib dibasuh dan mandi wajib. Bersuci dari hadas ada 2, yaitu bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib dan bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Maka air yang sudah digunakan untuk mandi wajib, untuk berwudu, itu disebut dengan air mustakmal. Lanjut. Air mustakmal karena sudah digunakan untuk menyucikan najis. Ini air mustakmal juga bisa untuk menyucikan najis. Yang pertama adalah air yang sedikit. Tuangkan sedikit. Air didatangkan, air terpisah dari benda yang disucikan. Air tidak bertambah berat karena najis dan air tidak berubah karena najis. Air yang terkena najis, ini penting. Kadang-kadang satu ember kita mau wudu,
air itu tidak tahu itu apa itu najis atau enggak. Air yang terkena najis adalah air yang semula suci kemudian berubah menjadi najis. Air dari suci, air atau di air yang suci tiba-tiba jadi najis karena telah bercampur dengan najis. Ada dua kategori, yaitu sebagai berikut. Air banyak adalah air yang volumenya mencapai atau lebih dari 2 kullah 216 liter. Air banyak di saat terkena najis akan menjadi najis jika terjadi perubahan pada salah satu sifatnya. Sifat yang berubah adalah baunya, warnanya, rasanya. Itu poin-poinnya. Jika tidak ada berubah dari salah satu sifat di atas, maka air dianggap tetap suci dan menyucikan. Kita melihat ada ember, kita menyuci di luar. Kita melihat apakah ini suci atau tidak, ada najis atau tidak. Kita coba, ada baunya? Tidak ada. Rasanya? Tidak ada. Warnanya? Tidak ada. Itu bisa dianggap air suci jika tidak ada poin-poin yang di atas tadi. Air sedikit adalah yang volumenya kurang dari 2 kullah 216 liter. Air sedikit jika terkena najis akan dianggap najis walaupun tidak ada perubahan di salah satu sifatnya. Airnya segini. Ada satu ember. Air segini. Dalam embernya segini. Itu terkena najis, ada bau atau ada warna atau ada rasanya, dianggap najis dan tidak sah untuk berwudu. Air itu kan menjadi najis. Air suci yang makruh digunakan untuk bersuci adalah air musyamas atau air yang terjemur terik di sinar matahari. Air itu makruh karena air itu panas, hangat airnya. Air tersebut cuci dan menyucikan, tetapi makruh untuk digunakan dengan 5 syarat berikut. Ada syaratnya, ini poin terpenting. Air berada di dalam wadah yang terbuat dari bahan tambang logam selain emas dan perak seperti besi dan timah. Air misalnya keran keluar kita ini wudu, airnya panas, tidak wajib untuk kita memakai air tersebut di tempat tersebut karena air itu panas, tiba-tiba kena terik matahari. Air berada di daerah yang beriklim panas. Air yang digunakan air itu ada di saat musim panas itu. Ini adalah air yang makruh untuk digunakan bersuci. Air digunakan untuk membasuh anggota badan. Jika digunakan pada selain anggota badan seperti mencuci pakaian, maka hukumnya tidak makruh karena sebab kemakruhannya adalah adanya dengan membahayakan kulit badan. Kita bersuci memakai air itu tiba-tiba air ke kulit itu, contoh saja air kita tiba-tiba luka, itu tidak wajib, malah haram karena itu menyakiti diri sendiri. Oke. Bab wudu telah selesai. Besok kita ke bab istinja sama-sama untuk belajar istinja. Istinja itu, definisi istinja itu adalah menyucikan diri setelah buang air kecil dan buang air besar dengan air atau batu dan sejenisnya. Ada syarat-syarat tertentu juga pada istinja. Lanjutkan pada besok hari. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu bab tuharah yang ini sangat mudah bagi kita belajar sama-sama menyucikan diri sebelum kita sholat lima waktu, sholat fardu, sholat sunnah, sholat lainnya. Semoga kita diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat diberikan, saling cinta karena ya Allah. Panjang umur, sehat walafiat, husnul khatimah dalam keimanan kami saat itu ya Allah. Di saat akhir hayat kami ya Allah. Jika Engkau ingin mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Lisan dan hati kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Ada di saat musim panas itu. Ini adalah air yang makruh untuk digunakan bersuci. Air digunakan untuk membasuh anggota badan. Jika digunakan pada selain anggota badan seperti mencuci pakaian, maka hukumnya tidak makruh karena sebab kemakruhannya adalah adanya dengan membahayakan kulit badan. Kita bersuci memakai air itu tiba-tiba air ke kulit itu, contoh saja air kita tiba-tiba luka, itu tidak wajib, malah haram karena itu menyakiti diri sendiri. Oke. Bab wudu telah selesai.
Besok kita ke bab istinja sama-sama untuk belajar istinja. Istinja itu, definisi istinja itu adalah menyucikan diri setelah buang air kecil dan buang air besar dengan air atau batu dan sejenisnya. Ada syarat-syarat tertentu juga pada istinja. Lanjutkan pada besok hari. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu bab tuharah. Yang ini sangat mudah bagi kita belajar sama-sama menyucikan diri sebelum kita sholat waktu, sholat fardu, sholat sunnah, sholat lainnya. Semoga kita diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat diberikan, saling cinta karena ya Allah. Panjang umur, sehat walafiat, husnul khatimah dalam keadaan iman kami saat itu ya Allah. Di saat akhir hayat kami ya Allah. Ya, jika Engkau ingin mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Lisan dan hati kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.